Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amalia Putri. Perkenalkan, nama saya Irfan Udirasa. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang keagamaan. Yang pertama yaitu makna rukun iman. Iman menurut bahasa berarti membenarkan atau meyakinkan, sedangkan iman menurut istilah syariat berarti mengakui dengan lisan atau perkataan, membenarkan dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Adapun rukun iman itu sendiri terdiri atas 6 rukun, antara lain yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Makna rukun Islam. Dalam ajaran Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah semenjak ia dilahirkan di dunia. Walaupun demikian, banyak agama Islam terdapat 5 pilar yang menciri khaskan seorang muslim. Pilar ini disebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Adapun rukun Islam itu sendiri yaitu 1. Syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Puasa pada bulan Ramadan. 5. Haji ke Baitullah Al-Haram. Dan yang kedua yaitu makna sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 derajat kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri, atau biasa kita sebut dengan sholat munfarid. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan panduan seorang imam. Berarti imam tersebut itu menjadi seorang pemimpin dalam sholat. Apa yang dilakukan seorang imam akan diikuti oleh makmumnya, kecuali imam tersebut itu salah. Semua makmum harus berbaris dengan shaf yang teratur dan lurus. Yang ketiga yaitu makna berpuasa. Secara harfiah, puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu tersebut itu meliputi makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok. Dilaksanakan mulai dari fajar sampai matahari tersebut itu terbenam selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam tahun Islam. Macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan pada bulan ke-9 pada kalender Islam, yaitu bulan Ramadan, dilakukan selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Ada kalanya dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah seperti tradisi Nabi Muhammad. Di antaranya setiap hari Senin dan Kamis, hari ke-13, 14, 15 setiap pertengahan bulan, 6 hari di bulan Syawal, bulan setelah Ramadan, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Asyura tanggal 10 Muharram dengan 1 hari sebelum atau sesudahnya. Bacaan doa zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala, yang artinya sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir itu tata cara merawat atau mengurus jenazah. Pengurus jenazah hendaknya adalah orang yang lebih mengetahui sunnahnya dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah laki-laki diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya atau berdasarkan wasiatnya. Kemudian bapaknya, lalu anak laki-lakinya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Yang kedua, jenazah wanita diurusi oleh orang yang ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya atau berdasarkan wasiatnya. Kemudian ibunya, kemudian anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Dan yang ketiga, suami diperbolehkan mengurusi jenazah istrinya. Begitu pula sang istri diperbolehkan mengurus jenazah suaminya. Yang keempat, adapun jenazah anak yang belum balik dapat diurusi oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batasan aurat. Yang kelima,
Apabila seorang laki-laki wafat di antara kaum wanita dalam kurung tanpa ada seorang lelaki muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, demikian sebaiknya maka cukup ditayamumkan saja. Nomor 6. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengurus jenazah orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Dan yang selanjutnya yaitu hadis tentang niat serta penjelasannya. Innamal a'malu binniyat. Innama adalah adatul hasyr atau untuk membatasi, yakni menetapkan sesuatu yang disebut setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak disebut. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada amal perbuatan yang sah ataupun sempurna hukumnya kecuali berdasarkan dengan niat. Jadi kalau kita niat itu harus yang benar-benar. Insya Allah kalau niat kita itu benar, perbuatan yang akan kita lakukan juga akan benar. Bin niat, hukum ba, huruf ba menunjukkan arti musyahabah atau menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah atau menunjukkan sebab. Niat adalah bentuk jamak dari kata niat. Secara etimologi bermakna kehendak, dan secara terminologi bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Ya, cukup sekian materi dari kakak. Oh ya, untuk tugas buat adik-adik, tolong buat video tentang niat sholat jenazah. Contohnya seperti ini. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Adapun ketika untuk mayit perempuan seperti ini. Usolli ada hadihil mayitati arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, cukup sekian dari kakak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.